Kiper Real Madrid Thibaut Courtois menganggap kualitas rumput Santiago Bernabeu yang kurang baik membuat timnya ribet sendiri saat mengalahkan RB Leipzig. Duel Real Madrid melawan Leipzig tersaji dalam matchday kedua Grup F Champions League 2022-2023. Dalam laga itu, Los Blancos berhasil menang 2-0. Meski terlihat menang meyakinkan, Real Madrid yang tampil tanpa Karim Benzema yang cedera disebutkan Thibaut Courtois cukup kesulitan. Salah satunya adalah karena kualitas lapangan. Leipzig adalah tim yang bagus dan kami banyak berjuang hari ini. Babak pertama tidak bagus. Keadaan lapangan tidak membantu kami memainkan sepak bola kami, ucap Courtois. Padahal dalam pertandingan ini Real Madrid bertindak sebagai tuan rumah. Artinya aspek stadium termasuk kualitas rumput harusnya bisa mereka antisipasi dan cari solusinya sebelum laga berlangsung. Karena keadaan itu, Real Madrid menjadi tidak banyak membuat peluang di babak pertama. 2 gol kemenangan mereka bahkan baru tercipta saat waktu normal tersisa 10 menit, yakni lewat Federico Valverde dan Marco Asensio. Carlo Ancelotti memberikan update soal kondisi Karim Benzema setelah sebelumnya sang striker asal Prancis itu diragukan tampil kontra Atletico Madrid pada lanjutan Liga Spanyol 2022-2023, Senin 19 September dini hari. Ancelotti menyebutkan bahwa Karim Benzema masih berada dalam proses pemulihan, sehingga Benzema masih absen untuk laga Liga Champions kontra RB Leipzig Kamis dini hari. Namun proses pemulihannya berjalan baik sejauh ini. Ancelotti pun mengatakan bahwa Benzema siap tampil menghadapi rival skota Atletico Madrid di akhir pekan ini. Hal itu diungkapkannya pada jumpa pers jelang menghadapi RB Leipzig di Liga Champions. Benzema datang dengan baik dan ada kemungkinan dia akan kembali pada hari Minggu. Dia bisa bermain melawan Atletico, kata Ancelotti. Tentu hal itu merupakan kabar baik bagi fans Madrid. Apalagi Atletico merupakan tim tangguh yang mana rival tradisional bagi tim berjuluk Los Blancos itu. Terlebih Eden Hazard yang selama ini dipasangkan menggantikan Benzema terus dikritik lantaran performa yang belum begitu menjanjikan. Level permainan pemain asal Belgia itu dinilai tidak sepadan dengan Benzema. Luka Modric telah mendapatkan hak dari Real Madrid untuk pensiun kapanpun, mengingat usia sang gelandang sudah mencapai angka 37 tahun. Terlepas dari usianya, gelandang timnas Kroasia itu telah tampil dalam 8 pertandingan di semua kompetisi sejauh musim ini. Madrid telah bersiap kehilangan Modric yang berada di tahun terakhir kontraknya, dan masih harus dilihat apakah ex-pemain Spurs tersebut akan diberikan perpanjangan kontrak ataupun tidak. Sejurus dengan itu, Los Blancos kemudian mendatangkan Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouameni pada jendela transfer musim panas berturut-turut sebagai calon penggantinya. Namun menurut El Nacional, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti sudah mengidentifikasi Nicolo Barella sebagai pemain yang mampu menjadi pengganti Modric. Gelandang berusia 25 tahun itu telah banyak diminati oleh klub top Eropa usai tampil impresif bersama Inter Milan. Ia telah memainkan 141 pertandingan untuk I Nerazzurri dengan menyumbangkan 12 gol dan 37 assist. Namun kabarnya Inter Milan telah berusaha keras untuk mempertahankan Barella di musim panas ini. Gelandang Real Madrid Toni Kroos mengungkapkan pengalamannya yang luar biasa dari Celtic Park di Liga Champions pekan lalu. Selasa malam lalu Real Madrid menghadapi tim Celtic dalam pertandingan pembuka babak penyisihan grup Liga Champions. Meskipun Real Madrid keluar sebagai pemenang dan Kroos sendiri menjadi man of the match dalam pertandingan tersebut, namun adil untuk mengatakan bahwa Celtic memberikan Madrid sedikit ketakutan di sekitar 1 jam pertama. Meski akhirnya kalah dengan skor 3-0, para fans Celtic menunjukkan dukungan yang luar biasa dengan bernyanyi sepanjang pertandingan selama 90 menit. Sepertinya ini akan menjadi malam yang akan diingat oleh Toni Kroos untuk waktu yang lama setelah dia membagikan perasaannya yang luar biasa. Berbicara di podcast Enfach Malapan, Kroos mengatakan bahwa dia mengira stadion akan runtuh karena gemuruh dukungan yang dibuat selama lagu Liga Champions di dalam parades. Saya ditanya beberapa kali tentang stadium tandang mana yang menjadi favorit saya. Dan ada nomor 1 baru, itu adalah Taman Celtic. Lagu Liga Champions dimulai dan saya pikir stadion akan runtuh. Luar biasa, saya tidak pernah mengalami hal seperti itu, ujar Toni Kroos.
Carlo Ancelotti menjadi pelatih paling sukses di Liga Champions. Juru taktik Real Madrid itu saat ini menjadi pelatih dengan gelar Liga Champions paling banyak. Selama melatih, pelatih asal Italia sudah meraih 4 trofi Liga Champions. Itu ia torehkan 2 untuk AC Milan dan 2 bersama Madrid. Ancelotti kemudian membeberkan rahasia di balik kesuksesannya itu. Ancelotti menyebut dukungan supporter kepada pemain juga memberikan dampak yang luar biasa. Selain menjadi pelatih paling sukses di Liga Champions, Ancelotti juga menjadi satu-satunya juru taktik yang pernah menjadi juara di masing-masing 5 liga top Eropa, yakni Italia, Liga Inggris, Prancis, Jerman, dan juga Spanyol. Menariknya, Ancelotti menancapkan hegemoninya dengan permainan tim yang terkesan pragmatis di tengah maraknya pelatih junior yang menerapkan sepak bola modern. Hebatnya juga, Ancelotti mampu mengubah gaya permainan timnya, menyesuaikan diri dengan lawan-lawan yang bermain lebih agresif. Harapan Madrid untuk mendapatkan Mbappe nampaknya hidup kembali usai kontrak sang pemain bocor. Sempat dirumorkan akan pindah ke Real Madrid, Kylian Mbappe secara mengejutkan justru menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSG dengan durasi selama 3 tahun. Namun menurut laporan The Sun, Mbappe sejatinya tidak menandatangani kontrak selama 3 tahun, tetapi kontrak Mbappe sebenarnya hanya berjalan 2 musim saja, hingga 2024. Sang Bobber kemudian memiliki opsi untuk memperpanjang kesepakatan menjadi musim ketiga jika dia memilih untuk melakukannya. Akan tetapi jika Mbappe memilih tak melakukannya, Paris Saint-Germain akan menjual pemain berusia 23 tahun itu. Di samping itu ada spekulasi bahwa ketika Mbappe menandatangani kontrak baru hanya untuk memastikan dia masih bermain untuk Les Parisiens ketika ambil bagian dalam Piala Dunia. Namun begitu turnamen itu selesai, pemilik Paris Saint-Germain akan rela untuk melepas Mbappe. Dengan rincian lengkap kontraknya di PSG bocor, harapan Real Madrid untuk mendapatkan Kylian Mbappe pun hidup kembali. Real Madrid meraih kemenangan di pertandingan kedua Liga Champions setelah berhasil membuat RB Leipzig bertekuk lutut dengan 2 gol tanpa balas. Ancelotti senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya, tetapi dia mengakui kalau kemenangan tersebut didapatkan timnya dengan susah payah. Dalam laga tersebut, Madrid memang baru mencetak gol di 10 menit sisa laga. Federico Valverde mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-80 dan Asensio menutupnya dengan lesakan di menit ke-90. Diketahui Madrid tergabung di grup F. Mereka pun duduk di puncak klasemen sementara dengan 6 poin hasil 2 kemenangan. Pada partai pertama, Real Madrid berhasil mengalahkan Celtic dengan skor 3-0. Sedangkan selanjutnya, sang juara bertahan bakalan bertemu dengan Shakhtar Donetsk.